Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Saifullah, Escape MKM, dosen tetap Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat Ketiga Payung Negeri Aceh Darussalam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Sarjana Kesehatan Masyarakat semester 4 dengan kode mata kuliah KPU 226 berbobot 2 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah ini membahas konsep etika profesi dan hukum kesehatan dalam praktik pelayanan kesehatan. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah sebagai berikut. Yang pertama, CPL 1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung integritas moral dalam setiap aktivitas profesional di bidang kesehatan masyarakat. CPL yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesionalisme dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah dataran tinggi. CPL ketiga, pengetahuan memahami regulasi kebijakan dan standar nasional serta internasional terkait kesehatan masyarakat, khususnya pada komunitas di dataran tinggi. CPL keempat, kemampuan umum mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan kreatif dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat. CPL kelima, kemampuan khusus yang dimana mampu mengembangkan solusi inovatif yang mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan lingkungan dalam kesehatan masyarakat, di mana mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep etika, menganalisis isu kesehatan, serta menerapkan pengambilan keputusan dan manajemen pelayanan sesuai kode etik, nilai, dan norma profesi kesehatan masyarakat. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 5, CPL 6, dan CPL 10 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan LPM Gugus Pengendali Mutu Program Studi, di mana capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1 mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip dasar etika dan hukum kesehatan. CPL kedua, mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus dilema etika dan hukum dalam kesehatan. CPL 3, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip etika dan hukum dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Dan CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan sikap profesionalisme dalam menghadapi masalah etika dan hukum kesehatan. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment, yang dimana saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-akademik Ketiga Payung Negeri Aceh Darussalam. Presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Pembelajaran pada mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan didukung oleh berbagai media, antara lain video pembelajaran, literatur digital, dan kuis interaktif. Media tersebut digunakan untuk membantu mahasiswa memahami konsep etika profesi dan aspek hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Introduction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas, proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experimental learning dan project based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi pada mata kuliah ini terdiri atas buku,
referensi karya para ahli, serta artikel ilmiah dari jurnal bereputasi yang mutakhir. Referensi tersebut digunakan untuk memperkaya wawasan mahasiswa dan mendukung pemahaman terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di bidang etika dan hukum kesehatan. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran saya pada mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan dengan materi pada pertemuan 4. Mari kita simak video pembelajarannya sebagai berikut. Bagaimana kabar semua anak-anak? Ya, baik. Terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi yang sudah berhadir ya ke ruangan ini, di mana yang pertemuan kita yang keempat ini saya akan membawakan materi tentang persetujuan tindakan medis ataupun informed consent ya. Di beberapa pertemuan yang lalu, kalau tidak salah saya di pertemuan 1 atau 2 di kontrak mata kuliah kita, di sana kita sudah menyinggung sedikit ya tentang apa itu informed consent ataupun persetujuan tindakan medis ya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, di sini saya akan absensi dulu ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu informed consent atau persetujuan tindakan medis. Di sini sudah dijelaskan ataupun secara umum pengertiannya adalah persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis. Ya, artinya saat pertemuan pertama kita di sana kan kita sudah menjelaskan bahwa semua tindakan medis itu harus memiliki persetujuan. Oke. Sembari persetujuan itu juga harus ada juga yang namanya pilihan ataupun choice. Di situ artinya di dalam tindakan medis ini persetujuan dan pilihan saat ataupun sebelum diberikan tindakan medis itu wajib dipaparkan ataupun wajib disampaikan oleh baik dari tenaga kesehatan medis ataupun pasien ataupun dokter yang bertanggung jawab pada saat itu. Apa tujuan dari informed choice? Di sini sudah dijelaskan yang pertama adalah melindungi pasien dari tindakan medis yang tidak disetujui atau tidak diizinkan. Artinya kita sudah bahas juga bahwa semua tindakan medis itu wajib ada yang namanya persetujuan karena tindakan medis itu memiliki landasan hukum yang jelas. Artinya yang sudah kita bahas juga kalau seandainya tindakan medis itu ada kelalaian ataupun kesalahan dalam alur dan tidak tertulis ya, tidak tertulis dalam arti persetujuan dari keluarga tersebut. Yang pertama itu seperti nama, terus tempat tanggal lahir, umur, dan keluhannya ya, keluhan dia untuk melakukan perobatan ataupun datang ke rumah sakit ataupun ke puskesmas. Selanjutnya adalah melindungi dokter secara umum terhadap kemungkinan akibat tidak terduga dan bersifat negatif. Artinya, semua tindakan medis tersebut sudah tertulis dalam rekam medis. Sudah tahu apa itu rekam medis? Apa? Tahu apa rekam medis? Ya, catatan ataupun segala bentuk tindakan dari dia masuk ke rumah sakit ataupun sebelum dia berobat itu sudah tercatat yang saya sebutkan tadi, dari nama, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, jenis penyakit ya, itu semua sudah tertera dalam rekam medis. Nah, kenapa itu penting? Yang pertama tadi adalah melindungi pasiennya sendiri dari hal-hal yang mengarah kepada malpraktek ataupun kelalaian tindakan medis. Terus yang kedua adalah melindungi dokternya ataupun tenaga medisnya yang memberikan tindakan medis. Artinya walaupun kita sebagai ahli kesehatan ya, contohnya seperti dokter ya, memberikan pelayanan tindakan medis kepada pasien ya kan, itu semua harus tertulis dalam arti
tindakan apa yang mau diberikan. Kalau misalnya seperti yang kita bahas beberapa pertemuan yang kemarin, kalau misalnya ada pasien yang datang berobat ke rumah sakit dengan dengan keluhan ataupun dengan status dia dengan status kecelakaan, paling umumnya kecelakaan, kita ambil contohnya, yang dimana dia harus mendapatkan tindakan medis seperti diamputasi contohnya, ya, yang dimana yang diamputasi adalah kaki sebelah kiri, tetapi di dalam rekam medisnya, di dalam catatan medisnya sebenarnya adalah kaki kanan, gitu. Berarti kan ada kelalaiannya dan tidak tertulis juga. Itulah fungsinya dia persetujuan ataupun pilihan dari tindakan medis. Itu dalam gambaran secara umumnya. Di sini sudah dicantumkan dasar hukumnya, ya, baik itu dari Undang-Undang tahun 1945 pasal 28G ayat 2 yang menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan seterusnya. Selanjutnya pasal 5 Undang-Undang nomor 32 tahun 1992 tentang hak atas informasi, ya, dan hak memberikan persetujuan tindakan medis. Selanjutnya yang ketiga, Permenkes nomor 585 garing Menkes garing Per garing 9 tahun 1982 di mana tentang persetujuan tindakan medis. Selanjutnya pasal 45 Undang-Undang nomor 29 tahun 2024 tentang praktik kedokteran. Ini adalah dasar hukum di mana kita mengkaji tentang dari persetujuan ataupun pilihan tindakan medis. Jadi dari sudut dasarnya, dari undang-undangnya sudah jelas, ya. Kenapa dasar undang-undang ini ataupun dasar hukumnya lebih condong kepada ahli kesehatan itu yang berprofesi yang langsung dengan tindakan medisnya seperti dokter, perawat, dan kebidanan. Kenapa? Ya, karena lebih berisiko dan mereka semua itu adalah ahli profesi yang langsung bertindak ataupun langsung berinteraksi dengan pasien. Terus bagaimana dengan kita ahli kesehatan masyarakat? Pencegahan. Kalau kita dari basicnya, ya, ataupun batasan profesi kita itu lebih ke mempromosikan dan pencegahan suatu penyakit. Jadi kenapa semua undang-undang persetujuan medis ini ataupun pilihan tindakan medis ini lebih diprioritaskan kepada mereka yang berprofesi kesehatan yang rumpun ilmunya lebih ke tindakan medisnya, begitu. Tapi bukan berarti kita juga tidak tapi bukan berarti juga kita tidak diwajibkan. Dalam arti misalnya gini, ini kan hanya fokus pada mereka yang langsung berinteraksi dengan pasien, terus melakukan tindakan-tindakan medis dan lain-lain. Terus kita sebagai ahli profesi kesehatan masyarakat, ya udah nggak usah dipelajari, nggak usah ditahu, gitu kan. Seharusnya untuk persetujuan tindakan medis ataupun pilihan tindakan medis itu semua profesi di kesehatan itu wajib dipelajari. Dalam arti dia sebagai batasan kita lah, batasan dalam arti kalau kita sudah tahu profesi kita kesehatan masyarakat, berarti kita sudah paham batasan kita itu sampai di sini dan tidak boleh lewat dari sini, begitu. Selanjutnya adalah bahasa informasi yang digunakan saat tenaga ataupun seorang ahli medis itu, ya, menyampaikan tentang formulir persetujuan tindakan medis tadi ataupun pilihan dari tindakan medisnya tersebut, ya.
harus jelas, informasinya harus jelas gitu. Terus kalimat yang disampaikan harus sederhana. Di sini juga kita sudah singgung ya, kalau misalnya kita berhadapan dengan pasien ataupun keluarga pasien, bahasa yang kita sampaikan kepada mereka sesederhana mungkin gitu ya. Maksudnya tidak perlu kita jelaskan ini tindakannya harus begini, harus pasang impuls, harus dipasangkan ininya karena ini dan segala macam gitu kan. Dia ngeblank gitu, nggak paham ini ngapain sebenarnya gitu kan. Dah, itu dia, harus sesederhana mungkin bagaimana kita menyampaikan supaya tindakan-tindakan yang disampaikan, yang ingin kita berikan kepada pasien itu ya, bahasa yang kita sampaikan harus sesederhana mungkin. Selanjutnya disesuaikan dengan tingkat pendidikan atau intelektualnya ya. Setelah kita menggunakan bahasa yang sederhana atau mudah dimengerti ya, baru nanti ada beberapa poin kemungkinan, entah mungkin ya dari keluarga pasiennya adalah seorang ahli medis. Contohnya seperti kalian nih datang ke rumah sakit datang ke rumah sakit berobat, mendampingi keluarga kalian, contohnya entah saudara, kakak, adik dan lain-lain gitu kan. Kan ini secara umumnya kita ahli medis nih, atau basic kita adalah dari tenaga kesehatan gitu kan. Nah, kan nggak mungkin kita sampaikan bahasanya sama seperti orang yang tidak paham tentang medis atau kesehatan gitu kan. Disitulah baru kita nanti menjelaskan secara rinci tindakan yang ingin kita berikan gitu, ataupun tindakan medis yang ingin dilakukan, baik itu di ruang operasi ataupun pengobatan dan lain-lainnya gitu. Baru nanti di situ bisa kita sesuaikan dengan bidang ilmunya atau intelektualnya. Selanjutnya, prinsip informasi. Informasi diberikan sebelum tindakan medis. Jadi jelas ya, sebelum tindakan medis informasinya sudah kita sampaikan dulu gitu ya. Tujuan tindakan medisnya untuk apa gitu. Selanjutnya, informasi harus diberikan oleh dokter yang akan melakukan tindakan medis, baik diminta ataupun tidak diminta. Artinya persetujuan tindakan medis ini ya, yang memberikan ataupun yang menyampaikan ya informasinya itu adalah dokter. Dalam arti gini, informasi yang disampaikan kepada keluarga tersebut ataupun pendampingnya itu adalah ahli kesehatan yang memberikan tindakan. Contohnya dokter memberikan tindakan medis, operasi misalnya. Terus contohnya seperti bidan mau memberikan tindakan medis, cek kehamilan gitu kan, atau perawat yang mau menyampaikan atau mau memberikan tindakan medis seputar keperawatannya ataupun asuhan keperawatannya gitu. Begitu juga dengan kita sebagai kesehatan masyarakat memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana itu promosi dan pencegahannya. Selanjutnya, yang berhak memberikan persetujuan ya, yang dimana adalah pasien yang bersangkutan, yang dimana dewasa usia di atas 21 tahun, sudah menikah dan sehat mental. Tahu sehat mental? Apa contohnya? Tidak gila, atau orang yang sudah paham lah, maksudnya sisi positif dan negatifnya gitu ya. Selanjutnya adalah keluarga pasien, jika memang mendampingi ya saat mereka saat mereka datang berobat ya. Terus kalau misalnya tanpa persetujuan ataupun ada beberapa kondisi tertentu itu dia pasien yang tidak sadarkan diri ataupun tidak ada keluarga ya, itu bisa diberikan tindakan medis dengan catatan ya memang harus sesuai dengan alurnya gitu dia. Yang poin pertamanya adalah
mengisi rekam medisnya gitu. Tetapi kan karena ini tidak sadarkan diri, otomatis di rekam medisnya kan belum lengkap nih. Kita nggak tahu siapa namanya, nggak tahu umurnya, nggak tahu alamatnya di mana gitu kan. Berarti ada beberapa poin yang harus diisi. Karena tidak ada keluarga ataupun walinya, ya paling yang diisi itu adalah kapan dia diberikan tindakan medis ataupun kapan dulu pertama dia masuk, ya. Selanjutnya kapan diberikan tindakan medis dan tindakan medis apa yang diberikan. Dan setelah dia sadar, barulah nanti sesi setelah dia sadar barulah dilengkapi rekam medisnya, ditanya siapa namanya, terus berapa usianya, terus di mana dia tempat tinggal, terus kalau misalnya ada gak wali yang bisa datang untuk sebagai perwakilan dari dianya gitu ya, perwakilan dari si pasiennya tersebut. Kan tidak mungkin dia disuruh ke sana kemari lagi gitu kan, karena kan sudah diberikan tindakan medis begitu. Oke, dari penjelasan tentang informed choice ataupun persetujuan tindakan medis ini, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak, Ya. apa tindakan hukumnya jika tindakan medis tidak sesuai dengan prosedurnya Pak? Oke, bagus. Pertanyaan dari Alpin ya. Ya Pak. Yang dimana apa tindakan hukumnya? Kalau misalnya tindakan medisnya tidak sesuai dengan prosedur, gitu kan? Dan apa tindakan hukumnya, gitu ya? Poin yang pertama adalah sanksi administratif, ya. Terus yang selanjutnya adalah sanksi perdata, selanjutnya sanksi pidana dan sanksi disiplin ataupun kode etik. Yang dimana kalau misalnya nih kita ini semua kan ada yang namanya dasar hukumnya ya. Semua tindakan itu memiliki dasar hukumnya. Kalau misalnya salah satu poin ataupun salah satu aspek saja yang tidak sesuai dengan dasar hukum, itu sudah masuk dalam kategori malpraktek gitu ya. Tahu malpraktek apa? Lalai ya, lalai ataupun tidak sesuai dengan SOP gitu ya. Nah, oke. Baik, terima kasih pada mahasiswa dan mahasiswi yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk datang ke perkuliahan kita ini ya di pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan materi yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat kepada bagi adik-adik semua ya. Dan kita akan lanjut lagi di pertemuan yang selanjutnya, adalah di pertemuan yang kelima ya. Nanti tinggal disesuaikan aja dengan jadwal perkuliahan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan pada program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Setikes Payung Negeri Aceh Darussalam. Semoga dokumentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan perkuliahan dan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat khusus dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT tahun 2026. Semoga dokumentasi proses pembelajaran yang disajikan dalam video ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.